Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana min tin faja'alahu akramal makhluqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, sejenak para hadirin bermakna, mudah-mudahan kita semua setelah membacakan Yasin, tahlil, tahmid dan takbir, mudah-mudahan tadi tutup dengan doa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan. Sebab yang paling utama kehidupan ini adalah nikmat. Maka kita dengan mendapatkan nikmat, ibadah bisa tenang, mendapatkan nikmat, hidup bisa langgeng, mendapatkan nikmat, hidup bisa sejahtera, aman dan damai. Kalau membahas masalah nikmat, saya teringat satu makalah dalam kitab Masyarakat, yaitu satu perkataan daripada sahabat Nabi sekaligus menantu daripada Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Yang pertama, inna min na'imi dunya yakfikal islamu nikmatan. Bahwasanya nikmat yang ada di dunia cukuplah bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu nikmat Islam. Apa itu nikmat Islam? Banyak definisinya dan banyak maknanya, termasuk kita yang sekarang di sini sedang duduk bisa melaksanakan tahlil, bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan zikir, bisa melaksanakan sholawat bersama. Itu termasuk satu nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Karena pada dasarnya kita ini terlahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah illa. Setiap yang baru lahir, anak kecil pasti suci, illa, kecuali abahu, bapaknya, atau umuh, atau ibunya. Kenapa seperti itu? Karena semua orang yang lahir kalam dunia sebelum dia lahir memasuki alam arwah, alam roh, alam suci itu alam kandungan. Di mana alam roh? Ketika kita belum hendak sebelum dimasukkan ke jasad yang telah dibuat dengan segumpal darah. Alam arwah kumpul. Ditanya Allah, Allah setuju biku, apakah kau ini Tuhan? Ya. Jauh semua malu. Qalu bala, sahidnya iya. Dia bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan daripada ruh tersebut semua. Lahir ke dunia setelah melewati fase kandungan, dalam kandungan sampai 9 bulan ya, kalau normal apa? Ada 7 bulan pengen keluar gak betah kali, dalam ada yang 12 bulan enakan gitu. Lahir ke dunia. Nah, di sini nih baru tergantung bapaknya dan emaknya. Kalau kita lahir dalam keadaan Islam, ya udah Islam. Tapi kalau dia lahir dalam keadaan orang tuanya non muslim, berarti dia kafir gitu. Makanya nikmat Islam, kita yang saat ini lahir kalau dunia dalam keadaan Islam, orang tua kita muslim, kita menjalankan syariat agama Islam, maka itu termasuk satu nikmat Islam. Shalawat dan salam kita tidak lupa pula kepada junjungan kita yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umat yang mudah-mudahan dari kiamat nanti mendapatkan syafaatul imam. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, memang kemarin Idul Adha yang lalu juga saya ke sana, jadi baru hari ini kita dapat kumpul, maka kita alhamdulillah bisa kumpul kembali walaupun di luar
kayak di puncak ada dingin. Nah, kita akan membahas satu kitab, yaitu karangan Syekh Shalih bin Sumaim, kitab Syadiratul Najah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah. Saat ini kita memasuki faslun niatul qasdus syai'in muqtaron. Niat bermaksud melaksanakan sesuatu muktaronan yang dibarengi atau berbarengan dipilih dengan perbuatannya. Ini lebih condong kepada ibadah sholat. Yang dimana yang dimaksud berbarengannya, kan kita kan sebelum Allah apa pasti melafalkan usolli fardhu juhdi kalau tempatnya. Nah selanjutnya nih dilihat berbarengannya di mana. Ini bab-bab niat. Niat itu qasdus syai'in muktaronan, niat bermaksud sesuatu berbarengan dipilih dengan perbuatannya. Wa mahalluhuna, tempatnya al-qalbu, di hati. Ketika Allah di hati. Sejak saya niat seperti kalau saya niat sholat maghrib 3 rakaat bilat makmuman berbarengan berarti. Maka jelas istilah muktaronan dipilih berbarengan dengan tempatnya, wa mahalluhu, dan tempatnya adalah di hati. Bagaimana kalau dia kagak niat dalam hati? Sedangkan di sini yang namanya niat berbarengan dan tempatnya di hati. Dan niat juga termasuk daripada diterimanya sholat. Bagaimana kalau kita kagak niatnya? Berarti nggak tahu sholat apa, ya kan? Dan dia mau sholat maghrib, begitu takbir dia besok begitu. Ya. Di awal kita udah niat, di akhir juga kita niat, maka udah pas. Sebelumnya kita udah niat, di sini juga ada dalam kitab Syafi'iyah yang bermacam Imam Syafi'i juga di hati gitu kan. Kita tidak membahas macam yang lain. Istilahnya niatnya sebelum ada yang langsung begini, ada niatnya sudah termasuk ketika usolli sudah termasuk niat, silahkan sah-sah saja. Tapi kalau kita dimajak Imam Syafi'i ketika melafalkan juga usolli maghribi dan maghrib, pas Allahu Akbar kita niat kembali di dalam hati, saya niat sholat maghrib 3 rakaat. Jadi double di awal niat, tapi di hati dilapangkan dengan bahasa kita. Jadi biar pas lah gitu. Makanya niat mah harus diutamakan. Kayak tadi kita baca tahlil, khusus buat almarhum keluarga kita yang sudah mendahului, yang sudah wafat. Kalau tadi gak disebut namanya, maka kagak sampai. Karena nggak tahu doanya buat siapa. Andai kata kita mau doain keluarga kita yang masih hidup dah, atau anak-anak kita, maka harus disebutkan buat siapa. Anak-anak sebutin namanya. Kita nggak doa aja, kayak tadi baca kirim Fatihah, kan dia tahu kalau kita nggak sebut namanya. Makanya kata setiap saya itu bilang sebut nama keluarganya yang sudah mendahului kita. Kayak dia, apalagi ini perihal ibadah, maka yang harus berbarengan dipilih wa malu di qalbi, makanya harus diniatin di dalam hati sambil melakukan perbuatan menurut banyak Syafi'i. Dan yang kedua, wa talaffuzu, dan dilafazkan, artinya diucapkan gitu kan. Biha dengannya di sunnah. Berarti kalau yang pertama diucapkan di sunnah, kalau disuarain. Kalau disuarain sunnah. Yang yang masuk rukunnya mah ketika Allah Akbar dilihat dalam hati. Jadi jelas ya. Niat berbarengan dengan melakukan sesuatu, itu sholat lah, contoh itu sholat. Karena kalau puasa mah kita kadang-kadang puasa besok pagi, malam kita niat. Kalau puasa beda, makanya gitu. Makanya ini lebih condong kepada sholat. Berbeda dengan puasa sunnah Senin Kamis.
Terus kita bahas dah. Kalau puasa Senin Kamis, niatnya besok pagi, jangan dari malam. Kalau puasa Ramadan, kenapa? Karena wajib. Kalau nilainya wajib, kalau kita lupa niat, nggak sah puasanya. Khawatir ke situ. Maka ulama-ulama terdahulu, para fuqaha, pada para mufasir, maka dia sepakat bahwa dari malam khawatir tertinggal ketika paginya. Siapa tahu malamnya mungkin tahajud, ketika bangun udah jam subuh. Bagaimana? Kalau lupa aja masalah ujur, langsung dia. Ini ingatnya udah siang, jam 2. Ya udah, makanya disitulah kalau puasa wajib mah dari malam habis tarawih. Tapi kalau yang tadi masuk di sini adalah ini mah sholat. Lalu yang tadi saya katakan wa talaffuzu biha, dan dilafazkannya dengannya itu niat sunnah. Jadi ketika kita ucapkan usolli, yang yang diharuskan adalah yang tadi wa mahallu al-qalbu, yaitu di dalam hati. Makanya kalau kita lihat dalam kitab Arba'in Nawawi, hadisnya, beliau di dalam hadisnya dalam kitab tersebut, yang paling pertama hadis yang dikutip adalah tentang hadis niat, sebelum yang lain-lain, sebelum tentang tauhid, sebelum tentang keimanan. Kenapa yang di pertama niat? Karena orang melakukan perbuatan pasti harus diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat, disebut wa innamal likulli imrin ma nawa, wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu 'ala ma hajara ilaihi. Begitu nih kalau tidak salah gitu. Jadi sesungguhnya perbuatan yang paling pertama kita awal sebelum melakukan perbuatan adalah niat. Contohnya nih, kita nih hadir ke sini. Tadi sore-sore dikirim di grup, ada kata pengumuman pengajian. Pasti dalam hati kita ikut, termasuk niat. Tapi itu mah niatnya bukan niat syariat bukan. Itu niat di dalam hati, ingin melakukan perbuatan, tapi bukan bukan kayak niat ini nih, niat ibadah bukan. Termasuk ibadah, cuma itu mah niatnya niat diomong, maksudnya di dalam hati. Kalau niat ini dalam sini, yang dimaksud di sini, ini mah niat ibadah, niat untuk melaksanakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sholat yang lima waktu ataupun sholat sunnah yang lainnya. Maka segala perbuatan harus kita awali dengan niat, termasuk kita mengirimkan Fatihah lagi harus dilakukan. Jadi jangan sebenarnya mah kalau kita dimasukkan, saya nggak bisa bahasa Arabnya, hadiratnya, udah ya khususon bila roh sebutkin namanya bulan Al-Fatihah, udah ya. Lalu bagaimana nih kalau kita nggak bisa juga, kita sebutin namanya doang, nggak bagus, udah nggak apa-apa. Yang penting udah diniatin buat dia. Alangkah bagusnya bila hadratin Nabi Mustafa ke Nabi dulu, ke sahabat dulu, barulah ke ke ulama, amilin, terus barulah ke keluarga kita yang sudah mendahului diniatkan gitu. Jadi biar sampai, biar pas lah gitu. Maka seperti sholat, apalagi minta di bab berikutnya ada yang namanya derajat niat sholat wajib, ada derajat niat sholat sunnah, harus disebutkan tuh. Makanya kalau sholat wajib kan disebutkan, saya niat sholat maghrib 3 rakaat, kalau makmuman mustaqbilal kiblat. Tapi ntar kalau kita punya rezeki berangkat ke Mekah, berangkat sholat di Masjidil Haram, jangan mustaqbilal kiblat, mustaqbilal Ka'bah. Kenapa? Kita berhadapan langsung ke Ka'bah gitu. Kalau kita berhadapan dengan kiblat, kenapa? Kita Indonesia kita menuju ke mana? Titiknya kota Mekah. Nah, yang di kota Mekah itu menurut yang tukang ukur arah kiblat, yang di kota Mekah kalau mau sholat dia patokannya Masjidil Haram. Nah, yang di Masjidil Haram baru ke Ka'bah gitu. Makanya kita melihatnya mustaqbilal kiblati.
Kalau kita udah sampai di Mekah, udah di depan Ka'bah, mustaqbilal Ka'bah. Itu udah nggak kiblat lagi. Nah, karena Ka'bah kiblat, kita di depan Ka'bah. Kan begitu tuh sholat muter. Yang hadap sini, hadap sini. Dan kalau kita hadap kiblat kan, kalau kita kan satu tujuan di Indonesia, sama semua. Kesini nih Ka'bah. Kalau di Mekah kita mustaqbilal Ka'bah. Kalau suatu wajib disebutin tuh. Rakaatnya juga fardu lillahi ta'ala. Oke, nanti di akhir ini bab selanjutnya kita bahas. Maka lagi-lagi pasal kali ini adalah niat qasdu, bermaksud saya ingin itu sesuatu muktaronan berbarengan bifi'lihi dengan perbuatannya, wa mahalluhu dan tempatnya di hati, dan wa talaffuzu adapun melapaskannya yang tadi disuarain biha dengan itu niat sunnah, wa waktuha dan waktunya. Nah ini nih udah udah masuk juga ke wudu, sama ketika kita wudu. Nah makanya sini dibahas juga nih wa waktuha dan waktunya. Nah indah ghusl awal. Nah ini udah wudu, sama wudu juga begitu. Ketika apa? Ghusl awal muka, karena sebenarnya fardunya wudu masuk. Kalau cuci tangan itu sunnah, istinsak hidung, umur itu cuma sunnah. Yang wajibnya wajah, dua tangan, kan, masuroshi, kaki, dan niat juga. Nah niat ini termasuk kepada berbarengan dengan itu ghuslul awal. Basuhan pertama kemana? Ke muka tuh, air ngambil tuh, nah itu wudu'a, jadi berbarengan. Jangan didului, jangan dibarengin. Nyata dalam manis, nah gue ingat wudu sambil barengan gitu. Dan pelafalannya itu sunnah gitu, dalam hati. Makanya di sini yang pertama niat mah, bukan yang bagian kedua. Bagian pertama dalam wudu mana? Muka, bukan tangan. Biar itu tangan sunnah, tapi emang urutan mah kalau pakai sunnah tangan pertama, bersih tangan dulu, kan, umur. Tapi yang sebenarnya wajibnya wudu mah muka, bukan dulu, bukan telapak tangan. Kalau tangan kan masih wajib juga, telapak tangan juga bersih gitu kan, ada doanya juga. Tapi untuk niat ini yaitu ketika wudu adalah di basuhan pertama itu muka, harus berbarengan dengan basuhan minal wajhi. Dan itu yang selanjutnya wa tartibu alla yaqdima wudu'in ala wudu'. Jadi yang selanjutnya setelah niat adalah tertib di antara anggota satu dengan anggota lain, tidak mendahului. Kira-kira ada yang ditanyakan? Gimana? Oke. Ustaz gini ya, Iya. kita kan ada orang itu istilahnya yang mungkin niat dia berpendapat seperti ini. Iya. Tapi emang banyak kan yang mungkin ada, iya. Mungkin dia berpendapat yang mungkin niat melakukannya kagak. Ya kan, terus ini kita kan istilahnya kalau puasa Ramadan kan banyak lah mau ke semua umat muslim. Tapi kan kalau Senin Kamis kan jarang tuh ya. Kita habis sholat subuh istilahnya kan udah niat tuh niat puasa Senin Kamis ya. Terus pas jam-jam berikutnya kita lupa makan lah istilahnya, tapi belum habis. Pas setengahnya kita makan setengahnya, terus kita ingat kita sedang berpuasa. Itu gimana tuh? Apa kita lanjutkan, apa puasanya batal, atau gimana Pak? Ini bapak puasa. Iya. Jadi dia puasa buat apa? Puasa Senin Kamis. Buat sunnah. Iya, sunnah. Bukan puasa wajib kan? Kalau kan namanya ibadah kan ada yang namanya uzur. Iya. Kalau uzurnya lupanya emang benar-benar lupa dan nggak disengaja gitu, nanti pasti lupa nggak sengaja lah. Iya. Ya kalau lupa yang 2 piring kan bukan sengaja. Enggak, maksudnya kita kan kalau apalagi di lingkungan kerja gitu kan ya, namanya Senin Kamis mah
hanya beberapa orang lah kan. Iya. Karena semua orang Ramadan kan pasti mau semua. Semua. Itu kadang suka lupa. Itu gimana tuh? Apa setelah kita ingin kita hentikan, terus kita lanjutkan puasa atau gimana tuh? Berhenti makannya terus Iya. pasti kita lanjutkan gitu. Tapi nggak membatalkan ya. Ada yang bilang kalau katanya itu rezeki orang berpuasa. Iya, memang kadang-kadang begitu. Iya, ada yang bilang ada itu. Enggak, itu mau bahasa doang. Iya, bahasa ya. Masih ya udah kibono. Iya, itu makanya ada yang bilang rezeki orang berpuasa. Nih, ntar nih ya, di bab berikutnya juga ada pembahasan puasa. Ada puasa sunnah dan puasa wajib. Terus puasa wajib kalau ada pelanggarannya seperti apa? Kayak pelanggaran orang nipas ya. Iya. Orang nipas kadang-kadang orang nipas orang kelahiran gitu ya. Pengennya nggak mau ganti, pengen video doang. Nggak boleh kalau dia masih sanggup. Kecuali tua, orang tua renta. Ketika datang Ramadan ini kita ngebahas wajib dah. Kalau sunnah mah kan udah clear, udah paham dah. Itu istilahnya mah. Kadang-kadang gitu ya. Kalau orang seperti itu kita ada basi-basi. Ini sekalian aja. Kalau puasa wajib kayak orang tua, dia nggak sanggup, dia pilihannya aja. Nggak harus melahirkan ya? Apa? Nggak harus odo. Iya. Odo dia. Kenapa? Dia belum sanggup. Iya. Gitu. Kecuali ini masih sanggup, pengen korok, jangan. Ini makanya kalau orang meninggal kan suka ada video. Tuh, takut itu doang. Ya, awal tadi kan. Iya, ada yang bolong satu, apa ada yang sholatnya kurang atau gimana itu doang. Makanya kalau jelas-jelas sudah ada saudara kita tua renta yang nggak sanggup, maka dia video saja. Tapi kalau yang masih sanggup, jangan coba-coba mau video. Kalau dipas kan apa namanya lahiran kan Iya itu berarti dia itu membayar amal ibadah kita yang burung-burung mungkin berasa. ya. Tapi dia mah sebenarnya mah enggak semuanya. Enggak semuanya. Anda kan dia nggak sholat, nggak mau diri lah. Dari sudut sholat sampai lahir meninggal nggak pernah sholat dia. Mau dibayar dia atau memang tambal celana bolong tambal bisa. Sekarang mau nambel nggak ada celananya bingung. Berarti kayak natan yang kaya aja ya gitu nah. Iya. Gua mah nggak mau ibadah lagi, gue bayar dia aja. Makanya menambel sih. Nanti Juga juga akhirkan aja gitu ya. Itu juga ada pasti bapak ini belajar. Memang puasa mah kadang-kadang dianggap sepele. Ya, gitu. Udahlah pilih aja. Padahal mah sanggup. Kan memang, masya Allah ya. Ibu mah kan kadang-kadang sama nih kayak ibu menyusui gitu. Ibu menyusui karena dia takut anaknya nih kausan atau gimana sakit kurang gigi lah gitu ya. Batalin puasanya. Makan buat si anak. Tapi ntar modal. Gitu. Kalau dia sanggup, pastilah. Udah orang punya anak kecil mah, nggak mungkin kata umur 50 masih sanggup puasa. Kadang-kadang numpuk sampai puasa ini sampai ketemu puasa lagi nggak dibayar. Bagaimana tuh? Itu wajib dua-duanya. Wajib kodok iya, wajib bayar fidyah juga iya. Kan hanya orang-orang tertentu kan ya. Iya, itu mau orang yang melanggar. Jadi kita punya hutang nih. Dua. Sampai ke Ramadan berikutnya utang tersebut belum dibayar. Maka kita harus bayar utang yang 2 ditambah 2 yang tahun ini jadi 4 dibayar juga fidyahnya. Dosa juga dapat tuh. Ini terakhir di bab terakhir. Iya. Udah dosa dapat, kita wajib mengganti, wajib mengkodok, kodoknya double, wajib fidyah juga. Makanya kalau punya utang puasa yang kemarin udah bayar sekarang. Kita perlu bayar sama puasa Senin bisa. Oh bisa, nih gini niatnya puasa Senin nih, mis. Nah niatnya tetap puasa wajib, tapi berhubung di hari Senin maka dapat pahala. Puasa sunnah juga dapat, puasa wajib juga kita bayar. Kalian. Pernah Iya. udah benar habis. Saya ngalamin waktu puasa kemarin dia puasa lagi kalau nggak salah. Sakit 5 hari, udah saya bayar begitu aja kan. Senin komisi tahu dan komisi. Gitu. Itu juga ada apa namanya derajat pembayaran. Kalau orang yang meninggalkan karena sakit, di mana
Kalau dia tidak mau sepanjang masa, bagaimana? Juga orang yang lahiran, bagaimana? Dan orang yang menyusui atau orang hamil, bagaimana? Kemarin juga saya sempat ada sedikit pertanyaan, dia nanya kepada saya, katanya ketika dia habis lahiran pengen bayar utang puasa, katanya pengen fidyah aja. Kata saya, kan masih sanggup, masih muda, lebih baik bayarin. Gitu. Nanti kalau memang disahin ada kaul yang mengesahkan, udah bayar fidyah saja buat orang yang hamil, dia membatalkan puasa atau orang menyusui batal puasa. Atau itu kecemburuan sosial. Yang lain udah kalau begitu besok mau puasa, haus sedikit atau lagi hamil, nggak kuat, udah batalin, bayar aja udah. Aduh, enggak. Makanya iya, ada yang terbeli kayaknya. Justru itu. Makanya fungsinya kita belajar ilmu fikih dan yang dasar itulah biar kita paham nanti minimal udah buat kita. Mungkin di fikih ini mah enggak bukan khusus cowok doang, cewek cowok. Kita punya istri, punya anak perempuan. Maka lagi-lagi untuk niat di sini, niat ibadah sholat ataupun sebelum sholat kan syarat dari sholat kan berwudu kan, bersih daripada hadas kecil maupun besar. Maka di sini juga berwudu, di sini yang dimaksud juga sholat dan berwudu terlebih berwudu di sini. Qasdul itu yang maksud berbarengan adalah berwudu ketika membasuh, yaitu minal wajhi, daripada wajah. Kalau itu berdoa ada sedari lillahi ta'ala, saya niat membasuh menghilangkan hadas kecil Allah ta'ala. Kalau memang kitanya, nah ya untuk perihal berwudu sekali aja ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang wajib kan kita sudah tahu kan, muka, tangan, mengusap daripada sesuatu yang ada di kepala, ya kan, rambut lah intinya, itu batasannya, batas tumbuhnya rambut sampai ke belakang, dan juga kaki juga tertib daripada anggota satu daripada anggota. Sunnahnya membersihkan telapak tangan, kumur-kumur, istinsaq, masuk air hidung dan ke telinga. Kenapa ini dijadikan sunnah? Kalau ini dijadikan wajib, khawatir dia lagi puasanya batal. Tuh, makanya jadi sunnah. Nah, kita mengambil sunnah ini ketika kita lagi nggak puasa sekarang malam. Kalau siang, jangan mentang-mentang kita lagi puasa Kamis dia lagi sunnah. Ya. Lah biar wudunya sempurna, semua kita pakai. Kalau tangan sih jadi masalah. Ketika kumur takut air kebetulan hidung air masuk, atau kuping telinga air masuk. Ini yang memasukkan. Boleh menghindari? Boleh, karena sunnah. Dikhawatirkan. Nah, dikhawatirkan. Maka lebih baik ke muka saja, tangan, basuh kepala, kaki udah selesai. Kan kewajibannya doang. Kadang-kadang kita harus tahu yang mana wajib wudu dan yang mana sunnahnya wudu. Khawatir kita ngejar sunnah, puasa yang kita kerjakan, apalagi puasa wajib bisa batal. Gitu. Berarti kan termasuk ini kan kesengajaan. Kesengajaan. Makanya di sini daripada sunnah-sunnah tersebut, yaitu hidung, kumur, telinga, masuk tangan, itu juga dijadikan sunnah karena kalau dijadikan wajib khawatir kita lagi puasa air tersebut masuk, maka khawatir membatalkan puasanya. Mudah-mudahan niat kita ini maupun niat syariah, niat ibadah, niat berwudu maupun niat apapun benar-benar kita jalankan sesuai sebagaimana mesti niatnya. Jadi ini mah niatnya niat buat ibadah, bukan niat-niat yang lain. Jadi kayak begini jangan disamain kayak kita niat saya niat mau ke sono. Itu kan bukan niat ibadah. Jadi jangan dibarengin. Jangan kayak gini nih, kayak kita mau pergi haji. Kita pergi haji. Udah niatnya dari sekarang iya, tapi bukan niat ibadahnya. Nah, niat di sini jangan sama, ada dua. Niat ibadah haji mah niat secara syariah sama syariat nih, entar di Makkah ketika pakai ihram.
niat haji ataupun niat umroh. Tapi kalau niat di sini mah ini mah niat sambil dibagi dengan doa gitu. Jadi niat yang sebenarnya kita. Jadi banyak model kan kembali kepada kita. Kalau niat kan sering ada yang mengatakan udah mau pergi haji mah niat aja dulu, mudah-mudahan ada rezeki dulu berangkat, kalau beli rezeki mau umroh mah niatnya dulu. Niat yang itu mah bukan niat sebagai syari, bukan syariat, tapi niatnya sebenarnya entar ketika di sono lagi pakai ihram, niat mau dari umroh, niat mau dari haji, itu baru niat syari gitu. Nah, ya tadi kita mau kemarin tentang mau ke sholat pengajian, itu bukan niat syari, niat yang diatur oleh syariat gitu, yang harus dengan dalam hati, enggak, beda. Jadi niat yang tadi kita bahas mah niat untuk ibadah, untuk melaksanakan daripada serangkaian ibadah, termasuk yaitu wudu dan juga sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan niat kita maupun niat kaulan, kalau bahasa kita kan begitu, bahasa orang kita kan yang kaulan, omongan, maupun niat secara syar'i kita jalankan sesuai dengan niat kita, dan juga niat-niat yang kaulan tersebut, niat-niat doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur sehat selalu agar bisa selalu silaturahmi kumpul dalam majlis ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.